Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Lestari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan sebelum kemerdekaan rakyat Indonesia. Pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai negeri yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Kemudian pada tahun 1864 berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada akhir abad ke-19 terjadilah wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Karena itu didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pada 3 Juli 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu, berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya, pendidikan sesudah kemerdekaan rakyat Indonesia. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecapakan komunikasi kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai penutup, saya tampilkan ini adalah potret pendidikan sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.